Di sebuah hutan, Ahab bersama Kinatra adiknya terlihat sedang berburu menggunakan perangkap. Ini adalah masa di mana para manusia masih takut naga. Kala itu saat Ahab sedang memasang perangkapnya, Kinatra pergi ke tepi sungai untuk mengambil air. Namun di sana, naga putih tiba-tiba datang dan menyerang Kinatra hingga meninggal. Merasa ada bayangan yang lewat, Ahab segera mengecek keberadaan adiknya. Dia yang melihat adiknya tergeletak mati karena naga, segera menyerang naga tersebut walaupun sebenarnya Ahab sangat ketakutan. Aksi tersebut membuat Ahab terkena luka bakar di tubuh dan wajahnya, namun dia tak meninggal. Lalu, alur maju puluhan tahun kemudian. Kini cerita Ahab telah tersebar luas dan memotivasi banyak orang untuk berburu naga. Salah satunya adalah dua pria yang sedang ada di kafe ini. Dia adalah Ismail dan Quick. Di sana mereka sedang mendaftarkan diri pada Starbucks untuk menjadi pasukan Ahab dalam pemburuan naga. Mendengar hal tersebut, meja sebelah Ismail tak terima. Dia adalah Flos. Dia lalu menantang Ismail untuk menombak gambar naga yang ada di dinding. Ismail pun menerima tawaran tersebut. Namun saat keduanya mencoba, ternyata milik Ismail lah yang sasarannya paling tepat. Karena itu Rahel, kapten putri di pasukan Ahab, merasa tertarik pada Ismail. Dia lalu merekrut Ismail dan Kui untuk bergabung bersama pasukan Ahab. Malamnya saat Rahel akan pulang, dia bertemu Tastiko dan kawannya yang mengajak ribut. Namun Rahel dengan mudah mengalahkan dua pria itu, dan Ismail bersama Kui yang melihat pun merasa impresif kepadanya. Besoknya Ismail dan Kui yang akan mulai berburu bersama Ahab tak sengaja bertemu seorang gelandangan. Dia mengatakan kepada Ismail jika Ahab telah banyak menyeret yang tak bersalah ke dalam rasa balas dendamnya. Di sini Ismail hanya menjawabi seperlunya saja apa kata pria itu. Dan singkatnya, saat dia telah sampai di tempat berkumpul, mulailah mereka berburu naga. Perburuan ini jelas dibosi oleh Ahab, pria yang suka memakai topeng dan jarang keluar dari kabin kendaraan. Di bawahnya Ahab, dia adalah Starbuck. Setelah itu ada Rahel, Stab, Flash Koki dalam tim mereka, dan yang terakhir adalah Ismail dan Kui yang belum lama ini bergabung. Suatu malam saat mereka sedang santai, Stab menceritakan pengalamannya ketika bertarung di Vadamoika. Dulu saat dia belum menandatangani kontrak dengan Ahab, di usianya yang masih muda, sebelum para naga datang ke hutan dan ladang, dia melihat Whitman temannya terbakar sekejap oleh nafas naga. Namun walaupun begitu, Whitman langsung meneriaki Stab untuk menombak naga tersebut hingga berhasillah dia mengenai bagian perut si naga. Tak lama kemudian Whitman meninggal. Dan menurut Stab, itu adalah kisah seorang pemburu naga yang sebenarnya. Malam berikutnya Ahab yang jarang banget keluar kabin, kini dia muncul dan membriefing anggotanya. Dia mengatakan jika besok semua anggotanya harus siap tempur. Singkatnya, ketika pagi, Rahel yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi keberadaan naga merasa seperti ada naga yang akan datang. Semua pasukan Ahab segera menempatkan diri di posisinya masing-masing, dan tak berselang lama seekor naga muncul. Dengan gesit, Stab langsung menembakkan tombak yang ditalinya. Sementara anggota yang lain segera mencari titik yang pas untuk membidik. Di sini Rahel langsung menombak naga tersebut. Kui juga berhasil menombak bagian dada dan sayap kirinya naga, namun naga itu masih tetap saja hidup dan menyemburkan apinya. Stab lalu menjadikan dirinya sebagai umpan, dan di saat naga menyemburkan api kepadanya, Ismail dengan cepat meluncurkan tombaknya tepat di jantung naga. Naga itu seketika mati, dan Stab juga sudah jelas meninggal karena tubuhnya hangus. Walaupun sedih karena salah satu temannya meninggal, namun di sini Kui dan Ismail merasa bahagia sebab berhasil memburu naga. Setelah itu, Flash segera membelah perut si naga untuk mengambil vitriolnya. Vitriol sendiri adalah zat cair yang sangat eksplosif dan memiliki kekuatan alam yang sangat luar biasa. Dia lalu memasukkan vitriol tersebut ke dalam kotak. Setelah itu, mereka memakamkan Stab.
Dan di sini Starbuck sangat menyayangkan kematian Stab. Namun berbeda dengan Ahab. Dia menganggap itu adalah sebuah resiko dan para naga harus tetap mati. Masih di tempat yang sama terjadi percekcokan karena Flash cemburu dengan Ismail. Mereka lalu ditengahi oleh Qui. Dan besoknya saat mereka kembali berburu, Ismail melihat ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. Starbuck mengakui sering melihat orang itu. Dan menurutnya orang tersebut adalah pemburu naga juga. Dia kemudian memberi informasi tentang Flash yang menyukai Rahel. Dan Ismail yang mendengar hal tersebut hanya diam saja karena sebenarnya dia sudah tahu sejak kejadian semalam. Saat dalam pemburuan, Rahel mengajak Ismail untuk berburu bersama. Di sana mereka juga saling bercerita tentang kisah hidupnya. Sementara Ahab berhasillah dia mengambil kuku naga putih yang menancap di bangkai naga kemarin. Dia lalu menunjukkan luka di perutnya kepada semua anggota sambil mengatakan jika naga putih memanglah naga yang paling jahat, sebab dia tak segan untuk membunuh atau memakan kaumnya sendiri. Hari itu juga Ismail dan Qui mulai sadar jika mereka telah terjebak dalam rasa dendamnya Ahab. Sementara itu, di luar terlihat Ahab sedang menunjukkan banyaknya spesies naga yang berada di atas tebing. Dia kemudian berencana akan menghabisi semua naga itu. Dan Rahel yang mendengar hal tersebut segera memberitahu kepada Ismail dan Qui. Malamnya mereka bertiga lalu mendapat tugas untuk membunuh para naga yang sedang tertidur. Singkatnya, satu demi satu naga mulai mereka bunuh. Dan di sini sebenarnya ada rasa tak tega dalam diri mereka. Setelah membabat habis naga hitam, mereka bergegas kembali ke kendaraan. Di sana, Flash langsung ditugaskan Ahab untuk mengambil vitriolnya para naga itu. Namun, saat Flash sedang bersiap, naga putih terlihat melewati kendaraan mereka. Melihat hal tersebut, Ahab langsung berubah pikiran. Dia seketika meminta para pasukannya untuk bersama-sama mengejar naga itu. Namun, Qui yang sudah sangat muak dengan hal ini dengan berani buka suara. Dia mengatakan jika perintah dari Ahab akan Qui lakukan, maka menurutnya kematian dia telah ada di ujung tanduk. Sependapat dengan Qui, Ismail segera membela sahabatnya. Namun karena ucapan Ismail menyinggung hati Ahab, dia akhirnya akan dirantai. Di sini saat Flash akan mengambil rantai, Starbuck yang selama ini berhasil menahan diri, akhirnya hari itu juga dia gagal. Starbuck diam-diam mengarahkan pisaunya ke tubuh Ahab. Namun Ahab yang peka segera membalikan pisau tersebut dan menusuk orang yang telah dianggap pengkhianat. Karena tingkahnya, kini Ismail dihukum dengan diikat di bagian kendaraan menggunakan rantai. Dari pagi hingga sore Ismail terus berjalan. Dan saat malam, ketika semuanya sedang tidur, Ismail melihat ada dua pria yang akan mengambil vitriol. Walaupun diborgol, Ismail segera melawan dua penjahat tersebut. Mendengar ada suara berisik, Ahab dan timnya yang sedang tertidur bangun dan segera membantu Ismail. Karena kejadian ini, Ismail akhirnya diampuni oleh Ahab. Kemudian, karena saat dalam perjalanan kendaraan mereka memiliki kendala, maka semua anggota kecuali Rahel segera bergegas membenarkan. Namun di situasi ini Flash malah mendatangi Rahel dan ingin menumpahkan hasratnya. Untung saja Ismail yang saat itu peka segera masuk dan menyelamatkan Rahel. Karena kejadian itu Flash diusir oleh Ahab, sementara Ismail disanjung-sanjung dan ditugaskan untuk menjaga Rahel saat mereka akan berperang melawan naga putih di sarangnya. Di sisi lain, terlihat Flash yang sedang mencari jalan pulang keberadaannya diketahui oleh sang naga putih. Dan tak basa-basi naga itu pun segera menerkam Flash. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, kini hampir sampailah Ahab dan 3 pengikutnya di sarang naga putih. Namun di sini Qui tiba-tiba mengatakan jika dirinya tak mau lagi melakukan ini. Ismail meng-ACC permintaan sahabatnya. Dia kemudian segera menyusul Ahab dan Rahel. Dan singkatnya, setelah mereka masuk ke dalam gua, semua orang di sana mulai memasang jebakan.
Namun di sini Rahel tiba-tiba sedih karena dia melihat jasad ayahnya ada di sana. Dari apa yang dia lihat, Rahel menyimpulkan ternyata selama ini ayahnya meninggal bukan karena dimakan naga, melainkan karena dibunuh manusia, dan itu adalah Ahab. Ahab lalu mengakui bahwa dirinya lah yang pengecut. Dia juga mengungkapkan bahwa dahulu saat adiknya masih hidup dan akan diserang naga, Ahab mengaku tak berani melawan naga tersebut dan dia lebih memilih untuk lari. Rasa pengecut itu yang membuatnya seperti ini. Dan dulu saat naga tersebut selesai menyerang adiknya, naga itu juga mendatangi Ahab untuk menyemburkan api dahsyatnya yang membuat Ahab memiliki bekas luka sampai sekarang. Saat yang di dalam gua sedang ribut, Kui yang menunggu mereka di luar melihat naga putih. Dia lalu mengejar naga tersebut, namun Kui malah sampai di dalam gua. Dan saat itu Rahel yang kecewa dengan Ahab mengajak Ismail pulang. Namun Ahab tetap tidak terima. Dia lalu melemparkan tombaknya ke arah Ismail. Dan Kui yang melihat hal tersebut segera menghadang tombak itu sehingga dia pun tak terselamatkan. Ismail sangat marah melihat temannya dibunuh Ahab. Dia kemudian bergegas untuk menyerang Ahab, namun di saat itu naga putih tiba-tiba datang. Ahab lalu menusukkan tombaknya ke leher naga, tapi dia langsung diseret oleh si naga putih itu. Dan sang naga putih yang memiliki rasa dendam dengan Ahab segera menghabisi pria tersebut. Dengan begitu, film pun berakhir.